sana ya? Iya, ke sana. Mau sana juga kan? Bareng aja. Bawa apaan sih tuh, Nok? Hah? Gak apa-apa. Undangan kan? Masa saya teman sejak kecil nggak dibagi sih? Ada sih, Dok, buat lo. Sebenarnya kamu udah mikir mateng-mateng nggak ini? Udah. Ya, sebagai seorang sahabat dari kecil, saya cuma ingin kamu bahagia. Nggak ingin ngeliat kamu sedih. Nanti datang ya? Oh iya, tentu, tentu. Saya pasti datang. Ya, ya sih gue tahu. Lo kan sekarang udah jadi orang hebat. Dok, kayaknya gue nggak jadi ke sana deh. Ke sana aja deh. Gimana ya? Keterlaluan. Nah, kerja yang semangat dong, buat masa depan, ya nggak? Ya kali aja. Ayo ikut saya, Mas. Mau kemana? Udah, kita bicara dalam mobil aja. Tapi saya lagi sibuk, nggak bisa. Udahlah kita bicara dalam mobil saja. Tapi nggak bisa, saya Nggak meninggal. bisa, nggak peduli.
Ini ganjaran buat kamu karena kamu udah bohongin saya. Tahu? Saya bohongin apa? Aduh. Sebentar. Aduh, Vin. Jangan ngebut-ngebut dong. Saya takut nih. Udah, sekarang kamu nggak usah banyak tanya. Loh, masa tanya aja nggak boleh sih? Ini kan negara demokrasi. Saya bilang kamu nggak boleh banyak bertanya. Sekarang kamu hanya boleh jawab pertanyaan saya, mengerti? Iya, tapi... Saya serius, nggak sedang main-main. Nggak ada tapi-tapian. Kamu jawab saja pertanyaan saya atau saya tabrakan mobil ini. Jangan, Vin. Mau nanya apa sih? Saya masih mau hidup. Bentar lagi saya mau kawin. Nah, itu dia yang akan aku tanyakan. Soal kawin. Memangnya kenapa sih? Kemarin waktu kamu tanya soal cincin itu, ternyata cincin itu untuk si Eno kan? Dan kamu sekarang akan menikahi gadis pemimpin tukang sapu itu. Dia itu supervisor service cleaning service. Apa bedanya? Tapi bener kan? Iya, kamu sudah terima undangannya. Jadi kamu serius mau menikah dengan dia? Jadi benar. Oh my god. Hentikan, Vin, jangan, Vin. Ini bahaya, Vin. Biarin. Biar kamu tahu saya emang sudah sehidup semati cinta sama kamu. Siapa tahu setelah mati, kamu akan sadar akan cinta saya sama Aduh, kamu. hentikan ini, Vin. Saya masih mau hidup. Atau nggak saya lompat dari mobil ini? Silahkan kalau berani. Aduh, please, Vin, jangan, Vin. Hentikan, Vin. Aduh. Enggak, cintaku sama kamu nggak akan berhenti seperti mobil ini. Aduh, Vin. Tolong, Vin. Udah saya bilang, saya nggak bisa menghentikan mobil ini. Seperti saya menghentikan cintaku sama kamu. Vin, udahlah. Tolong berhentikan ini mobil. Kecuali kamu berjanji akan menikahi saya. Vina, seperti kamu bilang tadi, cinta kamu tidak bisa dihentikan seperti mobil ini. Tapi nyatanya mobilnya sudah berhenti. Sudahlah, ini tandanya saya sama kamu tidak jodoh. Ya, jadi lupakan saja. Saya keluar dulu. Kari, sepertinya Kaldo setiap hari pulangnya larut malam terus ya. Kiki rasa Kaldo udah nggak sayang lagi sama kita, udah nggak merhatiin kita lagi. Kaldo sudah tidak menyayangi kita lagi. Iya, Kiki juga merasa kalau Kaldo sekarang udah berubah. Kalau dipikir-pikir, enakan yang dulu ya, Ki. Iya, enakan keadaan yang dulu. Saya kita makan, Ki. Pak Hendro, Anda benar-benar hebat. Masih muda. Sudah bisa merebut kursi presiden komisaris di kantor pusat. Terima kasih. Tapi kesuksesan saya itu tidak berdiri sendiri loh, Pak. Oh ya? Iya, karena kesuksesan saya selama di Amerika itu, saya didampingi oleh seorang anak muda yang luar biasa. Dan sekarang di samping saya ini. Saya kira apa yang dikatakan Pak Hendro itu terlalu berlebih-lebihan, Pak. Tapi kenyataannya memang begitu, Pak. Jadi, dia orang yang bisa diandalkan. Betul? Maka dari itu, dia jadi kandidat saya. Ya, atur sajalah. Terima kasih, terima kasih. Saya kira masalahnya adalah sejauh mana kesempatan itu diberikan. Kalau tidak diberikan kesempatan, mana bisa seseorang akan membuktikan kalau dirinya mampu. Ya, saya setuju itu. Dok, mana oleh-oleh yang kita bawakan untuk Pak Himawan itu? Oh iya, saya dulu, Pak. Maaf, Pak. Ini, Pak Hendro. Iya. Pak Himawan, ini ada sedikit oleh-oleh. Saya tahu Pak Himawan suka dengan coklat. Ini saya bawakan khusus coklat dari New York. Silakan, Pak. Saya diberi coklat. Iya. Pak Himawan boleh lihat, boleh merasakan ini bukan coklat sembarang coklat. Ini coklat yang paling populer di Amerika. Pak Himawan pasti tertarik. Ya, coklat ini memang luar biasa. Saya berani bertaruh. Coklat manapun, Itali sekalipun, kalah rasanya.
Pak Hendro, Anda mengerti benar selera saya. Sama-sama, sama-sama. Kalau gitu mari kita minum. Oke, mari. Untuk kesuksesan kita. Nggak bisa sih. Aneh. Jangan-jangan ada yang ganti passwordnya. Siapa yang berani? Aduh, gawat nih. Selamat malam, kami dari kepolisian. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin ketemu dengan Pak Hendro, pimpinan perusahaan ini. Kebetulan Bapak Hendro sudah pulang, Pak. Pulang. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kami ingin ketemu dengan Pak Hendro untuk menindaklanjuti sebuah laporan yang ditujukan kepada beliau. Dan kami ingin minta beberapa keterangan dari beliau guna pengembangan penyelidikan kasus ini. Wah, saya sudah menduga arah pembicaraan Bapak. Kebetulan sekali, Pak. Saya rasa saya lah orang yang pas untuk diajak bicara. Karena saya tahu banyak hal mengenai perusahaan. Oh ya? Iya. Rina, das itu mau dibawa kemana? Tentu saja mau dibawa ke tempat sampah. Udah usah begini. Jangan dibuang. Loh, kok jangan? Orang udah rombeng begini. Jangan. Itu tasnya Kak Eno untuk Kiki. Loh, kalian ini gimana toh? Katanya orang kaya. Tapi masih sayang sama kain rombeng begini. Ntar ini jadi sarang kecoa. Kalian kan sekolah. Kecoa itu menyebabkan penyakit, tahu ndak? Kan jangan dibuang. Ih, kalian gimana sih? Gak bisa dibilang ya? Ya udah kalau kalian udah kayak begitu. Tapi ini sudah malam. Ya cepat tidur sana. Dasar orang kaya nggak bisa dibilang. Kita sukses. Ya. Ternyata satu kotak coklat bisa menyelesaikan semuanya. Lancar. Itulah kehebatan saya, Do. Udah nggak ada gunanya, Dok. Maafin lo sekarang. Kenapa? Udah terlambat. Wah, kenapa mesti terlambat? Aldo, gue emang salah sama lo, Dok. Kenapa gue buru-buru ngambil keputusan? Padahal sebenarnya gue ngerti apa yang lo rasain. Tapi semua ini karena lo juga, Dok. Kenapa lo biarin gue berjalan tanpa kepastian? Lo harus tahu, sebenarnya gue cinta banget sama lo. Dan berharap kita bisa menikah. No, gue hanya bisa berdoa semoga lu bahagia bersama dia. Ya, meski sebenarnya hati gue ini hancur membaca surat undangan lo. Ini jamunya, Pak. Masih tak? Wah, sekarang Bapak lagi lembur ya? Iya dong, saya kan mau nikah. Saya harus ngumpulin uang dan rutinnya harus lembur. Gitu tak? Pak Heri, nanti kalau sudah menikah, lampunya tambah lagi ya. Itu mah lembur yang lain, lu udah urusin yang lainnya. Itu urusan gue. Sana. Iya Pak. Sudah pulang, Mas? Lawang aku sudah di sini ya, aku sudah pulang. Gimana sih kamu? Nggak usah. Kamu kenapa sih, Mas?
Mas, saya tadi mencoba membuka file yang akan kita ajukan ke akuntan publik, tapi... Bet, aku ini capek. Aku lagi malas ngomongin kerjaan. Besok bisa tak? Mas, tapi saya tuh cuma pengen nanya. Bet, aku ini ngantuk. Kamu ngerti nggak sih orang ngantuk? Tuan, Saya kerja dulu ya Mbak Ina. Tuan Aldo nggak mau sarapan dulu? Ah, nggak usah, nggak usah. Saya buru-buru, banyak kerjaan di kantor. Itu, tolong urusin makanan adik-adik saya ya. Jangan terlalu sering main-main di luar, nanti sakit. Oke? Oke Tuan, maaf. Baik Tuan. Nggak masalah, nggak masalah. Iya Tuan. Selamat jalan. Hati-hati di jalan ya Tuan ya. Hei, ayo bangun. Ayo, hari udah siang nih. Ayo. Mau sekolah nggak? Ayo. Aldo mana? Kakak kalian sudah berangkat kerja. Ayo turun, ayo. Beresin tempat tidur, mandi, ganti baju, sarapan, terus berangkat sekolah deh. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Caroline, tolong hubungi saya dengan Bu Betty. Siang, Pak Aldo. Siap. Nggak usah. Ibu Betty sudah ada di depan saya. Begini, Bu Betty. Siapa ini yang menguji file yang akan kita rekomendasikan buat klien kita nanti ya? Loh, saya datang ke sini justru ingin menanyakan hal yang sama kamu. Semalam saya juga kesulitan membuka file itu. Bukan kamu yang mengganti password. Jelas bukan saya, Bu. Duh, bisa gawat. Mana file itu harus saya kirimkan kantor pusat lagi hari ini. Aduh. Saya punya firasat yang nggak baik. Firasat apa, Bu? Sepertinya ada yang tidak beres. Saya tidak tahu Pak Aldo mengerti soal ini atau tidak. Atau Pak Aldo sudah menjadi bagian dari permainan mereka. Hah? Wah, tolong jelaskan secara jelas dan detail. Biar saya paham. Begini, sebenarnya perusahaan kita ini sedang menjadi sorotan kantor pusat. Ini berkaitan dengan keberhasilan Pak Hendro menduduki kursi presiden komisaris di sana. Jadi pasti ada orang-orang di kantor pusat yang tidak puas. Dan sehubungan dengan adanya isu akan dipilihnya pengganti Pak Hendro untuk menduduki jabatan di kantor pusat, mereka pasti akan berbuat ulah. Jadi saya sarankan Pak Aldo harus mulai berhati-hati dari sekarang. Kenapa beranggapan seperti itu ya? Padahal saya dan Pak Hendro ini saling bekerja sama. Saya kira Pak Aldo belum memahami sepenuhnya siapa sebenarnya Pak Hendro. Maksud Ibu Betty apa? Kan Ibu bisa lihat sendiri, saya dan Pak Hendro itu saling bahu-membahu. Contohnya ya hasilnya sangat memuaskan. Pak Hendro selalu di belakang saya, iya kan? Saya sudah berpengalaman bertahun-tahun mendampingi Pak Hendro. Jadi saya sudah sangat paham maksud dari setiap tindakannya. Nah, saya tambah nggak ngerti, Bu. Maksudnya Ibu apa sih? Saya sarankan Pak Aldo mulai dari sekarang jangan terlalu percaya pada Pak Hendro. Pokoknya kalian gak usah khawatir. Kejatuhan dia
Tinggal menunggu hitungan berapa jam saja. Jangan bikin orang senang. Yang benar Pak Simon. Ya, masa kalian tidak percaya sama si Simon ini sih? Hah? Tadi malam saya sudah melaporkan semua sepak terjang dia sama polisi. Pasti ini dia pasti kena. Kalau begitu, kali ini dia bakal tahu rasa nih. Ya, dia akan menyadari kalau selama ini dia hanyalah menjadi kuda tunggangan Pak Hendro saja. Ya, betul tuh dia, betul. Lagi pula permainannya kasar sekali. Baru aja diangkat menjadi seorang general manager, menggantikan Bu Betty, sudah diangkat lagi menjadi seorang direktur utama. Nah itu yang saya aneh. Kenapa nggak Bu Betty sendiri aja yang jadi direktur utama? Nggak? Hah? Ya, mungkin Bu Betty sudah tidak menarik lagi buat Pak Hendro. Oh, jangan-jangan bos kita itu sekarang berubah menjadi seorang yang komrek. Kayak kamu. Kita kan seperguruan, gimana nih? Hei Hari, katanya kamu punya game baru ya? Kita main ke rumahmu yuk. Iya nih, lebih baik kita berteman aja. Kata Pak Guru, tidak baik bermusuhan. Oh iya, katanya kamu sudah pindah ke rumah baru yang besar ya? Hebat, kalian sekarang sudah kaya. Selamat ya, kalian sekarang sudah kaya. Jadi, kalian sudah boleh dong bertemanan dengan kami. Yeay. Dengar ya, kalian itu bukan teman kita lagi. Ayo kita pergi. Kalian sombong, sudah kaya sombong. Iya, Saya sombong sumpahin, kalian akan jadi melarat lagi. Awas lo ya besok. Awas lo. Yes, terus. Terus. My God, jam 09.00 toh. Wah, mereka belum datang juga. Aku telepon Tuhan nih. Halo. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada apa Mbak Ina? Anu, Tuan, ada sedikit trouble nih. Semenjak dari tadi, Ari dan Kiki belum pulang. Sejak kapan belum pulang? Sejak tadi pagi mereka berangkat sekolah. Hah? Aduh Mbak Ina, ini udah malam. Ini bukan trouble lagi namanya. Ini big trouble. Coba kamu cari di sekitar apartemen. Mungkin mereka sedang main ya. Iya deh, Tuan. Selamat malam, Tuan. No, kamu belum cerita bagaimana sikap Aldo dengan rencana pernikahan kamu. Biasa-biasa aja ya. Kayaknya nggak ada masalah. Oh iya? Dia bilang begitu? Iya. Malahan dia bilang, selamat ya, Nu. Ntar deh, saya datang. Itu doang. Dia memang anak yang baik. Halo. Oh, Ya, saya sendiri. kata Mbak Ina, Ari Kiki belum pulang. Malam-malam begini. Hah? Belum pulang, Dok? Apa mereka tempat kamu? Gak ada di sini kok mereka. Gila, lu udah malam begini kok bisa belum pulang sih, Dok? Saya nggak bercanda, No. Saya serius nih. Aduh. Jangan-jangan mereka ke... Mudah-mudahan mereka ada di sini. Tuh kan bener. Aduh, kok pada di sini sih nggak pada pulang? Tahu nggak? Kak Aldo tuh bingung nyariin kalian. Duh, yuk pulang yuk. Kayak nontonin pulang yuk. Loh, kok malah diem sih? Kenapa sih? Ada apa sih? Berantem ya sama Kak Aldo ya? Terus kenapa? Dikatain lagi ya sama teman-teman sekolah ya? Terus kenapa sih?
Ya udah, kalau emang nggak ada apa-apa, kalian pulang yuk. Kaldo tuh khawatir banget sama kalian. Dia tak akan mengkhawatirkan kita lagi. Iya, dia udah gak mikirin kita lagi. Ah, masa? Iya, dia udah gak sayang sama Kiki dan Kari. Ah, siapa yang bilang? Tuh kan, berarti bener ya, pada berantem sama Kaldo ya? Tuh, Kaldo datang tuh. Ah, ngapain sih kalian sini? Udah yuk pulang yuk. Cemas aja yuk. Aduh, ini marahin dulu dong, lo dengerin dulu kenapa mereka ada di sini. Ngedengerin mereka. Kayaknya mereka punya masalah tuh sama lo. Kalau memang ada masalah, kita bicara di apartemen aja. Ayo pulang. Gak mau. Kalian ini apa-apaan sih? Di sini bukan tempat kita lagi, tahu? Ada yang ingin tinggal di sini lagi. Ya, Kiki juga mau tinggal di sini aja. Di sini banyak penyakit tahu. Ayo. Dok, jangan dipaksain ah. Kenapa sih kalian ini bandel? Ada gak mau tinggal di apartemen lagi. Ada sudah bosan. Iya, Kiki juga udah gak betah. Dok, mereka tuh bener-bener punya masalah sama lo. Lu tuh dengerin keluhannya mereka, Dok. Oh, kalian ini apa? Semuanya udah kakak penuhin. Rumah bagus. Makanan enak. Momenan ada. Apa yang kalian mau tinggal bilang. Kami hanya mau satu hal, yaitu bersama-sama Kaldo lagi. Seperti waktu kita tinggal di sini. Bicaranya di apartemen aja. Ayo pulang. Kaldo, jangan kasar dong sama mereka. Ah, Kita gak mau pulang lagi. Kaldo bukan kakak kita lagi. Sekarang terserah kalian. Kalian benar-benar gak tahu diuntung. Bueno. bentar ya. Ya. Dok. Mereka biar gue deh yang temenin. Gue ini kurang apa, no? Segalanya udah gue penuhin. Gue gak ngerti jalan pikiran mereka. Dok, lu tuh lupa ya. Mereka tuh anak kecil. Yang mereka butuhin kasih sayang, perhatian. Ah, udah deh. Biarin aja deh mereka tidur di sini malam ini. Biar gue temenin. Kiki gak mau kesana lagi. Kenapa sih? Padahal kan enak di sana. Tapi di sana sepi, soalnya tidak ada Kaino. Coba kalau ada Kaino, kita pasti betah tinggal di sana. Ya, kan ada pembantu yang ngurusin Ari sama Kiki. Pembantu itu tidak sebaik Kaino. Ya udah deh. Kalau Ari sama Kiki mau bobo di sini, sekarang bobo yuk. Ya, temenin yuk. Kaino. Ya, yuk. Ayo. Vina kemana ya? Vina nggak masuk Bu dari kemarin, lagi sakit. Oh. Maaf, Bapak mau kemana? Tolong jangan halangi jalan kami. Habis dia sekarang. Tamat sudah riwayatnya. Masuk. Selamat siang, Saudara Aldo. Kami dari kepolisian, kami diperintahkan untuk menangkap Bapak sehubungan dengan tindakan penyuapan. Ah, apaan itu bohong tuh. Salah tuduh. Ini surat perintahnya. Ini yang dituduhin ke sini. Bohong semua nih.
Anda dipersilakan memberi keterangan di kantor kami. Mari ikut kami. Apa tadi? Iya, pas. Rasain lu. Emang enak. Mas Hendro, Mas, Aldo ditangkap polisi. Aldo ditangkap? Iya, ditangkap polisi. Aduh, apa yang harus kita lakukan, Mas? Aldo, Mau. lu kenapa, Dok? Loh, Pak, kenapa sih Aldo, Pak? Dok! Waduh. Penyuapan. Iya, Mas. Saya sih dengernya dari orang-orang kantor kayak gitu. Tapi nggak mungkin. Masa Aldo mau melakukan hal seperti itu? Makanya, Mas, saya mikirnya juga begitu. Saya kan tahu Aldo. Kalian jangan lupa, ya. Dengar. Ada pepatah yang mengatakan, pohon itu semakin tinggi, semakin banyak angin yang menggoyangnya. Sebentar lagi Aldo kan akan diangkat menjadi direktur utama. Tentu banyak yang iri dengan posisi ini. Atau bisa juga pepatah itu berubah demikian. Semakin tinggi sebuah pohon, dia semakin tidak tahan menghadapi cobaan atau godaan yang membuat dia bergoyang. Maksudnya Om? Ya maksudnya yang bikin bergoyang itu kan justru pohon itu sendiri. Karena tidak kuat menghadapi godaan. Ya kebanyakan orang kalau posisinya sudah setinggi posisinya si Aldo itu, kalau tidak kuat-kuat iman, ya bisa tergelincir, berbuat hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terpuji lah gitu. Iya sih. Tapi Aldo bukan orang seperti kayak gitu, Om. Ya mudah-mudahan prinsip hidupnya sama seperti dia sering datang berkunjung ke warung kita ini. Udah ya, nanti Eno beresin. Karena apa? Sebentar juga beres. Kamu udah kasih tau Ari sama Kiki soal ini? Eno gak tega, Mas. Kasihan mereka kan masih kecil, jadi mereka shock lagi. Eno pusing banget deh. Kari, penyuapan itu apa sih? Masa Kiki nggak tahu penyuapan? Penyuapan itu anak kecil yang lapar disuapi oleh ibunya. Nah, Kiki juga pernah ngalamin waktu kecil. Kalau itu sih Kiki tahu. Tapi kalau kata di TV, penyuapan itu suatu tindak kejahatan. Apakah Kaldo berbuat jahat sampai ditahan di kantor polisi? Gak mungkin. Kalau Kaldo ngelakuin kejahatan, pasti polisi menanyakan sesuatu. Tapi kenapa? Udahlah, kita tidur aja. Udah malam, Kiki jangan khawatir. Kiki pengen ketemu Kak Aldo. Tenang Kiki tidur aja. Ya deh. Halo. Iya Pak, iya. Bila perlu malam ini saya transfer uangnya Pak. Biar selesai urusannya Pak. Baik. Saya tunggu keputusannya Pak ya. Terima kasih. Selamat malam. Bisa bicara dengan Pak Wiko-nya? Oh, dengan Pak Wiko sendiri. Ini Hendro, Pak. Oh, baik, Pak. Begini, Pak, saya ada sedikit masalah. Anak buah saya ditahan. Ya, saya mau minta tolong Pak Wiko untuk sedikit membengkokkannya, Pak.
Iya. Oh enggak Pak, ini urusan intern perusahaan saja. Ya ada orang yang usil lah Pak. Mm-mm. Atur saja. Pak Wiko yang atur semua. Saya hanya terima beresnya saja Pak. Iya Pak. Baik. Saya tunggu beritanya Pak ya. Terima kasih Pak. Do, masuk Do. Syukur kamu sudah bisa kembali. Ini semua berkat jasanya Pak Wiko. Kalau tidak ada dia ya kamu tidak bisa dibebaskan. Itu gunanya Do. Kalau kita bersahabat sama penguasa. Saya benar-benar nggak ngerti, Pak. Kenapa saya bisa ditahan? Ya mungkin ada yang ingin main-main sama kita. Mereka ingin menjegal rencana kita. Belum tahu kita ini siapa. Tapi saya mau tanya nih Pak Hendro. Apa yang mereka interogasikan pada saya semalam itu emang benar Pak? Mereka menanyakan apa? Saya dituduh melakukan penyuapan dan melakukan tindakan permainan yang tidak fair menjelang rapat umum pemegang saham. Dan menurut mereka, lobi kita kemarin terhadap Pak Himawan itu termasuk penyuapan. Padahal kan kita ini cuma memberikan kepada dia itu satu buah kotak coklat. Misalkan kalau apa yang dituduhkan itu memang benar dan saya memang melakukan hal itu, sikap kamu bagaimana? Ah, tuduhan benar melakukan gimana Pak? Berarti Bapak... Itu kan hanya misal, seandainya, umpama. Itu namanya tidak sesuai dengan moral. Nah, berarti kita sudah tidak bisa bekerja sama. Duh, apa mungkin Bapak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu? Hal yang tidak terpuji yang seperti mereka tuduhkan itu? Tapi kenapa mereka menuduh saya seperti itu, Pak? Aldo. Kamu itu masih terlalu hijau. Gini, sudah menjadi kebiasaan di negara kita ini kalau keadilan bisa dibeli. Alasan bisa direkayasa. Lalu sesuatu yang kecil bisa didramatisir menjadi besar. Ya, itu hanya pintar-pintar kitanya saja. Tapi yang paling penting, kamu tidak boleh menutup mata. Karena sesungguhnya banyak sekali orang yang ingin melihat kita gagal. Iya. Saya juga bisa merasakan seperti itu. Do, kamu ndak usah ngambil pusing. Yang penting selama kita masih solid, ndak akan ada yang menjadi masalah. Oke. Oh iya, nanti sore Bapak akan ke New York. Di sana Bapak hanya sebentar ya, paling lusa sudah kembali. Tolong selama Bapak tidak ada di sini, kamu handle semua urusan. Oke? Oke, no problem.
sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.